Saat sang waktu memanggil, bumi pun bergejolak. Peradaban harus berganti. Ia hadir dengan membawa iman, menjejakkan kakinya di tanah orang-orang Sasak. Dialah Sunan Prapen. Seorang penyebar Islam yang dihormati dari Giri ke Daton. Pada kurun abad ke-16 datanglah rombongan Sunan Prapen dari Giri, Jawa Timur ke Lombok dalam rangka mengislamkan masyarakat Sasak. Sunan Prapen ini mengislamkan seluruh wilayah yang ada di timur Pulau Jawa. Dan dia bersemangat sekali pada saat itu, Giri itu bersemangat sekali untuk mengislamkan tempat-tempat yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Majapahit gitu. Nah, Lombok ini kan sebelum itu juga menjadi wilayah Majapahit. Bali, Lombok, kemudian ke timur itu sebenarnya yang semangat ingin diislamkan. Dari gunung hingga pesisir, namanya terus disebut. Namun, di manakah jejaknya kini? Kedatangan Islam melahirkan dinamika dan dialog budaya. Pertemuan antara nilai-nilai lama dan baru. Rute islamisasi pertama yang dilakukan oleh rombongan Sunan Prapen, mula-mula mereka mendarat di wilayah Pasalut yang sekarang berada di dekat dengan Bayan. Nah, oleh Rangga Salut itu disampaikan, Tuan Sunan, kalau memang Anda ingin mengislamkan Lombok, maka yang pertama harus Anda islamkan itu adalah Raja Lombok. Karena kalau Raja Lombok sudah diislamkan, maka seluruh orang Lombok itu akan memeluk Islam, katanya kan. Kemudian, rombongan Sunan Prapen bergerak menuju timur Pulau Lombok. Perjalanannya sungguh tidaklah mudah. Ia menghadapi berbagai penolakan, baik yang datang dari kedatuan maupun masyarakat Sasak yang masih teguh berpegang pada nilai-nilai lama. Rombongan Sunan Prapen berpindah dari Salut ke Samulya, Sugian, dan lagi-lagi upayanya gagal hingga kemudian ia mendaratkan kapalnya di Labuan Lombok. Berupaya mengislamkan Prabu Lombok yang bernama Prabu Rangkesari. Upaya Islam yang dilakukan oleh rombongan Sunan Prapen meliputi dua cara. Yang pertama, mereka melalui diplomasi religi, seperti diskusi tentang keagamaan, filsafat, kehidupan, seni, dan budaya. Dan jika upaya tersebut gagal, atau mendapat penolakan keras dari para prewangse atau bangsawan Sasak, langkah perang kemudian ditempuh. Baik itu secara magis maupun perang menggunakan senjata. Singkat cerita, islamisasi yang dilakukan di Selaparang itu menjadi pintu gerbang untuk islamisasi di seluruh penjuru Pulau Lombok. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan corak Islam yang unik.
Adaptasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi masyarakat Sasak kemudian menghadirkan sebuah konsep yang dikenal dengan istilah wetu telu. Masuknya ajaran Islam ini membawa konsep baru dalam kehidupan religi masyarakat di Pulau Lombok, begitu. Dari mereka cara bersembah yang kemudian diperkenalkan dengan sholat, kemudian lokasinya berada di masjid, dan tentu saja masjid ini tidak hanya sebagai ruang sholat bagi masyarakat Islam, akan tetapi juga menjadi ruang dialog dakwah, kemudian mengaji, dan juga ritual-ritual yang berhubungan dengan keagamaan Islam. Sebelum kita lebih paham tentang agama ya, di sana juga dijadikan sebagai lahan untuk main tomplek, main brewot. Kalau telat hujan di sana brewot di dalam untuk mengundang masyarakat. Itu kegiatan dilakukan oleh para wali karena dulu penyebaran Islam sangat sulit di sini di Runggitan. Jadi diundanglah mereka ke sana untuk adu ketangkasan kayak stick fighting, presean ya. Terus main brewot. Nah, diadu di sana di dalam masjid. Nah, setelah mereka diadu di sana, baru diberikan ceramah bahwa hal-hal tersebut tidak baik ketika kita membawa menjadi dendam. Seperti itu. Ketika orang ingin melekatkan namanya ini apa gitu ya, maka dicarilah konsep-konsep itu. Nah, saya saat ini sedang menerjemahkan salah satu naskah yang memang mereka nyebut itu adalah wetu telu gitu ya. Nah, ternyata di sana itu pada awalnya mereka ini adalah sama, tidak ada perbedaan. Tapi kenapa kemudian memunculkan Islam wetu telu kemudian semakin menguat ya. Maka ketika kawan-kawan antropolog melakukan kajian-kajian ya harus memang memilah. Ada beberapa aliran agama, ada ini. Nah, sehingga harus mencari karakter-karakter. Nah, kalau misalnya kita sebut mereka ini memiliki karakter tersendiri, misalnya mereka ini sangat konsen, sangat ini kepada tradisi, kepada budaya, kepada ritus-ritus keagamaan gitu misalnya. Ya sebenarnya kan sama, misalnya maulid ya. Maulidnya ya sama maulidnya. Tapi ada yang bilang, maulidnya dia beda. Itu kan karena ada distorsi, ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang sebenarnya. Pada tahun 1640 dikabarkan dalam naskah-naskah lokal itu adanya seorang pendakwah dari Jawa yang dia disebut sebagai Sunan Pengging, Pangeran Mangkubumi, atau Pangeran Sangupati. Nah, ketiga tokoh ini pada dasarnya mewakili agensi pendakwah yang sama dari Jawa. Mereka memperkenalkan ajaran Islam sufistik yang lebih kental daripada yang diajarkan pada periode Sunan Prapen. Nah, ajaran Islam yang sufistik ini dicirikan dengan Islam, kalau dibilang Islam abangan. Jadi dia lebih mencerminkan sinkretis dari ajaran Islam dengan kebiasaan masyarakat lokal. Dan ajaran ini biasanya syarat dengan simbol-simbol tertentu yang dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dari para pemeluknya. Ketika Islam datang ke Lombok, ia bertemu dengan tanah yang sudah memiliki adat, tata nilai, dan cara memaknai kehidupan. Di sebagian masyarakat, wetu telu menjadi jembatan, ruang perjumpaan antara ajaran yang baru dan tradisi yang telah lama dihormati. Wajar bila lahir beragam pandangan, namun yang dijaga tetap sama, nilai luhur Sasak tentang hormat, kebersamaan, dan keseimbangan. Langga bangunan intinya 5 anak tangga. Ini di dalam keyakinan kami umat muslim itu ada 5 tempat yang dilewati. Ada yang pertama itu alam ruh, untuk keduanya itu alam rahim, yang ketiganya itu dunia, yang keempatnya itu masa penantian atau alam barzah, yang kelima akhirnya ini alam akhiratnya.
Nah, ya, filosofi pesan yang ada di 5 anak tangga ini. Ada juga pesannya yang pertama, jalan mencapai surga itu ada 5 yang wajib dikerjakan sama umat muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini menyimbolkan apa yang ada di syariat kami. Jadi kalau berbicara tentang simbol-simbol yang ada di Masjid Kuno, itu sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Karena apa? Mulai dari pintu ya. Pintu-pintu Masjid Kuno ini kan tidak ada yang tinggi. Kita harus masuk dengan menunduk. Kenapa menunduk? Karena kita akan masuk masjid. Tidak boleh ada kesombongan di dalam hati kita. Ketika kita akan datang menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, itu harus kita tunduk. Tidak boleh kita sombong gitu. Nah, itu. Adapun arsitektural masjid-masjid kuno yang ada di Lombok ini itu memang serupa dengan arsitektur masjid-masjid kuno yang ada di Jawa sebelum dilakukan renovasi besar-besaran. Ciri utamanya adalah denahnya berbentuk persegi, kemudian dindingnya itu rendah, sangat rendah, sehingga ketika orang masuk melalui pintu itu mereka harus menunduk. Kalau yang kontemporer kita melihat ada tulisan Allah di kubah itu, di pucuk kubah itu. Nah kalau dulu itu ada 2, ada yang dalam bentuk tegak berdiri kemudian terikat, ada dalam bentuk gambar atau miniatur burung. Nah ternyata ini disebutkan di dalam naskah Mi'raj. Di dalam naskah Mi'raj itu dijelaskan penjelasan ini. Aku tidak tahu tentang Sidratul Muntaha, yang tahu adalah Allah. Nah tapi kau diundang Muhammad, silakan kau yang datang. Tapi oleh Rasulullah, wahai Jibril ikut aja. Nanti aku yang akan minta izin kepada Tuhan, kepada Allah. Nah ketika Jibril ini masuk, ternyata baru sampai di pintu. Maka Jibril ini yang katanya sayapnya itu seluas langit dan bumi besarnya. Tapi ketika dia masuk, dia mengecil seperti seekor unggas. Maka orang tua kita dulu, ulama-ulama kita, lah kalau mau bertemu dengan Allah kan harus di Sidratul Muntaha, kira-kira begitu. Nah simbol dari Sidratul Muntaha makanya mereka membuat seekor unggas itu, seekor burung. Ada yang menyebut ini burung merpati, ada yang menyebut ini ayam, ada yang menyebut burung apa dan lain sebagainya. Tapi bahwa itu adalah simbol dari Sidratul Muntaha. Jadi siapa saja yang mau datang kepada Allah, ya silakan. Bahwa kita datang menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Itu sebenarnya simbolnya. Sejak kedatangan Sunan Prapen, benih Islam perlahan tumbuh, hingga akhirnya diterima dan berkembang pesat di hampir seluruh pulau Lombok. Dari pesisir hingga pedalaman, ajaran itu menyatu dengan kehidupan masyarakat Sasak dan membentuk perjalanan baru dalam sejarah pulau ini. Dan hari ini, jejaknya masih bisa kita temukan pada masjid-masjid kuno yang menjadi saksi awal Islamisasi, serta makam-makam tua yang menyimpan ingatan tentang para pembawa dan penjaga warisan itu. Tinggalan-tinggalan masjid kuno di Pulau Lombok rupanya masih dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat. Mengapa? Karena itu merupakan identitas mereka.
Sebagai contoh, Masjid Kuno Rambitan, selain menjadi pusat tradisi dan ritual masyarakat di Lombok Selatan, itu menjadi identitas bahwa kehadiran mereka itu ditandai dengan keberadaan masjid itu. Selama masjid itu masih berdiri, maka komunitas dari masyarakat penganut Wetu Telu di Lombok Selatan itu masih akan berjalan hingga sekarang. Masjid Kuno Gunung Pujut, walaupun sekarang tidak difungsikan sebagaimana dulunya, akan tetapi masih menyimpan memori kolektif penting terhadap peristiwa perang Praya yang pernah terjadi pada kurun abad ke-19. Jadi masjid itu menjadi benteng pertahanan terakhir dari pasukan Sasak dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Bangunan-bangunan kuno yang ada di situs Langgar Karangbayan, terutama dari musolanya atau langgarnya itu sendiri, itu merupakan bukti nyata dari adanya migrasi masyarakat Bayan dari wilayah utara ke selatan, mendekati ibu kota Mataram. Tinggalan-tinggalan yang ada di Langgar Karangbayan itu menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan komunitas Bayan yang ada di dekat kota Mataram. Tinggalan-tinggalan di sana merepresentasikan bagaimana masyarakat itu mengawali sebuah peradaban. Jadi ketika mereka datang, mereka pertama-tama meletakkan batu yang disebut ina-ina, kemudian mereka membangun rumah adat, dan untuk beribadah para guru, para kiai, dibangunlah langgar. Dan tradisi-tradisi yang ada di sana masih cukup bertahan hingga sekarang. Kalaupun di situs lain, seperti Masjid Tua Kota Raja, itu menandai perpindahan pusat peradaban masyarakat Lombok dari Loyok ke wilayah yang lebih utara sejauh sekitar 2 km. Jadi Masjid Kota Raja itu pada dasarnya dulu berada di wilayah selatan yang kemudian dipindah ke utara seiring migrasi dari para masyarakatnya dan juga dari bangsawan Seleparang. Adapun di Makam Seleparang I yang berada di wilayah Lombok Timur itu merupakan pusara dari para meraja, para perwangsa kerajaan Seleparang. Makam-makam tersebut cukup bervariasi, tidak hanya mencirikan nisan-nisan khas Lombok, akan tetapi juga terdapat nisan dari pengaruh lain seperti nisan tipe Aceh C, kemudian nisan tipe Sanggar begitu. Pada nisan di makam Ki Penghulu Gading dipahatkan inskripsi beraksara Arab dengan bahasa Jawa yang tertulis Maesan Gagawean Para Yuga. Ini kalau diartikan secara harfiah merupakan nisan yang dibuat oleh anak-anaknya. Akan tetapi ini merupakan sebuah kronogram yang menandakan angka tahun 1671 Saka atau 1749 Masehi. Situs Makam Serewa merupakan pusara dari raja-raja dan juga bangsawan dari Kedaton Pejangge. Tinggalan paling penting di situs ini berupa inskripsi beraksara Jejawan yang terbaca Punika Kubur Pangeran, kemudian ada angka tahun 1614 Saka atau kalau dikonversi ke Masehi 1692 Masehi. Jika masjid-masjid kuno menyimpan jejak awal Islamisasi, di daerah perkotaan, wajah Islam Lombok tampil berbeda. Kubah-kubah yang menjulang, bangunan yang megah, dan rancangan yang modern menjadi simbol fase baru, Islam yang makin mapan di ruang urban. Masjid kota hadir bukan hanya untuk sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan gerakan sosial. Namun di balik bentuk yang berubah, ada hal yang tetap sama. Masjid tetap menjadi rumah bagi nilai, persaudaraan, dan arah hidup masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ya, kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bersinergi juga dengan pemerintah kabupaten kota untuk terus berkoordinasi dengan para tokoh-tokoh, para tetua adat, tua loka, para encuhi dan para mangku-mangku untuk terus berusaha mengajak anak-anak generasi muda sehingga mereka paham dan mereka mau memahami jati diri mereka, bahwa betapa mereka itu terlahir dari leluhur yang memiliki peradaban yang mulia, memiliki peradaban yang baik, sehingga mereka mau mempelajarinya, mau melestarikannya. Semua simbol-simbol itu adalah sesuatu yang berbicara nyata dan fakta dan akan menjadi tuntunan kita menjadi hanggayuh kesempurnaan yang hurip atau menggapai kesempurnaan hidup yang baik, sehingga hidup kita akan tertuntun dari lahir, hidup dan menuju kepada kesempurnaan kembali. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om.